Pembukaan Kongres ke-6 Gereja Baptis Anugerah Indonesia yang diselenggarakan di salah satu hotel di Kampung Baru Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya pada Senin tanggal 17 Juli tahun 2023. Dalam pembukaan Kongres ke-6 Gereja Baptis Anugerah Indonesia ini dihadiri oleh seluruh jemaat setanah Papua. Kegiatan pelantikan sebelumnya sudah pernah diselenggarakan di Pulau Bali dan saat ini diselenggarakan di Papua, khususnya di wilayah Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya yang menjadi tuan rumah Kongres ke-6 Gereja Baptis Anugerah Indonesia atau GBAI 2023. Dalam laporan Ketua Panitia Elisa Kambu mengatakan pembukaan Kongres ke-6 Gereja Baptis Anugerah Indonesia di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya merupakan forum tertinggi dalam mengambil keputusan dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan Kota Sorong menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan Kongres ke-6 hari ini. Para pejabat di Provinsi Papua Barat Daya kesempatan hadir, mohon izin tim bisa berdiri dan menghadap ke belakang mengangkat tangan. Ya, kita sangat hormati, kita kasih, kita banggakan para pendiri sesepuh. Kenapa yang hadir? Sempat ada bersama kita di sini pembukaan Kongres ke-6 Gereja Baptis Anugerah Indonesia tahun 2023 di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan di lembaga gereja, yaitu di Gereja Baptis Anugerah Indonesia. Dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gereja Baptis Anugerah 5 tahunan sekarang. Kongres kali ini adalah Kongres ke-6. Ya, Kongres kelima itu Ketua Panitia dan duduk di Pauli berdiri Kota Sorong. Jadi tuan rumah pelaksanaan Kongres ke-6. Dan puji Tuhan, tekad kita, doa kita semua hari ini kita bisa bersama-sama menyaksikan proses pembukaan Kongres ke-6 hari ini. Bali atau di Bali, di mana dalam Kongres itu telah disepakati Kota Sorong sebagai pelaksana atau tempat pelaksanaan Kongres dan ke-6. Dan hari ini kita telah mendapatkan uang lebih 1.700.000.000 jemaat yang sudah masuk 346.250.000. Dari kaum profesional, anak-anak Tuhan di lingkungan Gereja Baptis Anugerah Indonesia, $581.000.000 tentang dari pemerintah Kabupaten Asmat 700 juta. Tapi saya yakin supaya datang bawa uang yang kita sambil Kongres kita ketemu. Ya, harap untuk teman-teman kaum profesional kita semua ada di sini dan kita berpartisipasi kurang lebih 4 hari ke depan ini untuk kita sukseskan acara kita.
Selain itu, sambutan Menteri Agama Republik Indonesia yang dibacakan oleh Pendeta Dr. Amsal mengatakan antar umat beragama melalui implementasi dan korelasi beragama pemerintah melalui berbagai kebijakan dan regulasi terus mendorong percepatan pembangunan baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Umat beragama melalui implementasi moderasi beragama. Pemerintah melalui berbagai kebijakan dan regulasi terus mendorong percepatan pembangunan bidang agama, baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten kota. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1364 Tahun 2022 tentang di Papua merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah untuk mendorong percepatan pembangunan bidang agama di Papua. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan bidang agama di setiap tingkatan dapat dilaksanakan secara stimulan, sehingga dampak yang dihasilkan akan lebih besar dan luas bagi masyarakat dan umat beragama. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan seluruh peserta Kongres Gereja Baptis Anugerah Indonesia yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Ini dilatar belakangi oleh situasi dan kondisi bangsa kita saat ini. Saat ini bangsa kita sedang dihadapkan dengan berbagai tantangan, baik dari dalam maupun juga dari luar negeri. Gereja transnasionalisme yang menemukan kelompok ekstrim beragama, radikalisme, terorisme, serta munculnya ideologi baru yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semakin merajalela munculnya kapitalisme global yang semakin melemahkan nilai-nilai agama, mulai berdampak pada lemahnya pembentukan karakter dan kehidupan spiritual kaum muda yang kokoh dan berintegritas. Maraknya perilaku intoleran, politik identitas, dan kekerasan yang mengatasnamakan agama menjadi indikasi penyebaran paham-paham radikal di tengah masyarakat. Banyak dari masyarakat, terutama kaum muda dan juga para pelajar yang terpapar radikalisme bahkan juga masuk sampai ke lembaga-lembaga pendidikan yang merupakan tempat pembentukan karakter generasi muda harapan bangsa ke depan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan seluruh peserta Kongres Gereja Baptis Anugerah Indonesia yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Sangat tergantung pada sejauh mana sinergitas dan juga kerjasama lintas sektor tersebut dapat dibangun dengan baik. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan seluruh peserta Kongres Gereja Baptis Anugerah yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sejak dan didirikan pada tanggal 20 Juli 1995, Gereja Baptis Anugerah Indonesia telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung suksesnya berbagai program pemerintah di berbagai bidang, terutama dalam mendorong percepatan pembangunan bidang agama. Sebagai mitra strategis pemerintah, Gereja Baptis Anugerah Indonesia telah memainkan peran penting dalam membangun fondasi yang kuat melalui pembentukan karakter, pembangunan mental maupun spiritual pada jemaat-jemaat yang juga merupakan warga negara Indonesia. Pembinaan iman dan pembentukan karakter yang dilakukan oleh gereja akan mengoptimalkan potensi dan juga peran warga gereja untuk lebih berperan aktif baik dalam lingkungan gereja maupun di tengah masyarakat yang majemuk.
Seusai pembukaan Kongres ke-6 Gereja Baptis Anugerah Indonesia, Ketua Panitia Kongres KEVI GBAI Elisa Kambu menjelaskan pelaksanaan Kongres ke-6 di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Kegiatan ini adalah dari hasil keputusan Kongres ke-5 yang diselenggarakan di Bali. Kongres ini berlangsung sampai hari Kamis. Hari ini sudah pembukaan dan besok diisi dengan ceramah-ceramah dari beberapa narasumber yang sudah ada. Di sini, ini seperti tadi kan adalah pembukaan Kongres GBAI yang ke-6. Pelaksanaan Kongres di Kota Sorong ini adalah keputusan hasil Kongres ke-5 di Bali. Kongres ini akan berlangsung sampai dengan hari Kamis. Tadi sudah pembukaan, setelah ini akan dilanjutkan dengan pengisian acara itu ceramah-ceramah dari beberapa narasumber yang akan memberikan penguatan kewawasan dari semua peserta, sehingga nanti masuk pada persidangan Kongres itu mereka bisa menjadikan refleksi untuk diskusi-diskusi selanjutnya. Acara untuk ceramah dari berbagai narasumber ini selesai hari ini, nanti malam sekitar jam 7. Selanjutnya akan dimulai dengan persidangan. Persidangan itu akan dimulai besok jam 8. Nah, sebagaimana biasanya nanti kalau sudah masuk di persidangan ini, pertama adalah memilih pimpinan sidang. Pimpinan sidang ini biasanya terdiri dari beberapa unsur. Unsur BPP, unsur jemaat, dan ya dari peserta dan unsur dari wilayah. Persidangan ini akan dimulai dengan pemilihan pimpinan sidang, pembahasan tata tertib, penetapan tata tertib, dan dilanjutkan dengan pembahasan anggaran dasar dan anggaran Gereja Baptis Indonesia. Kita punya anggaran dasar dan rumah tangga sudah ada. Tapi kalau tugas Kongres salah satunya itu. Ini juga rencana untuk tahun ini, Kongres kali ini kita akan melakukan amandemen anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini. Kita sesuaikan dengan perkembangan yang ada. Setelah pembahasan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga akan dilanjutkan dengan laporan pertanggungjawaban masa pelayan 2018-2020. Setelah laporan pertanggungjawaban dilanjutkan dengan rapat-rapat komisi. Akan kurang lebih ada sekitar 5 komisi. 5 komisi ini akan membahas program kerja, struktur organisasi, terus yang melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban BPP, dan yang satu adalah akan merumuskan rekomendasi yang berkenaan dengan yang akan menjadi diparipurnakan dan bisa disampaikan kepada pemerintah sebagaimana yang tadi disampaikan dari Kementerian. Dan setelah itu akan ada paripurna untuk penetapan program, terus tatip untuk calon ketua umum. Setelah penetapan program, persyaratan calon ketua umum, setelah itu terakhir akan dilakukan pemilihan ketua umum. BPP masa layan 2023-2028. Jadi kita di Kongres kan ada hal-hal juga yang kita akan diskusikan.
Itu sebabnya akan ada satu komisi khusus yang akan membahas berbagai isu strategis masalah pendidikan, kesehatan, masalah keamanan, masalah bagaimana memberdayakan orang Papua, bagaimana situasi menghadapi pemilu 2024 ini akan didiskusikan oleh satu komisi tersendiri, tapi itu hasil rumusannya akan dibawa di paripurna, akan disampaikan di paripurna setelah kita melalui kesepakatan nanti setelah kita tetapkan, setelah kongres ini PPT yang baru terpilih akan didoakan dan mereka lah yang akan mendistribusikan ini kepada berbagai pihak yang berkompeten berkenaan dengan apa-apa yang kita lakukan. Nah, itu penting. Jadi bukan hanya isu strategis yang